Interpretasi geometris, determinan matriks ordo 2 pada bidang dengan luas 1 unit yang menjadi acuan panjang alas dari 1 menjadi A. Bentuknya menjadi jajaran kencang. Halo, apa kabar? Kembali kita belajar bersama dengan Mr. Art, asisten kita, rekan, dan teman kita dalam belajar. Kali ini, kita akan bahas lengkap cara mencari determinan matriks. Mengenai apa arti determinan matriks, telah kita bahas di bagian sebelum ini. Oke, baik, mari kita mulai. Determinan matriks dengan ordo paling kecil, ordo 1 kali 1. Misalnya matriks A hanya terdiri dari satu elemen yang kita nyatakan dengan A11, yaitu elemen yang terletak di baris pertama, kolom pertama. Nilai determinannya sama dengan elemen tersebut. Jadi determinan matriks A dengan elemen A11 adalah A11. Contohnya, matriks A dengan hanya satu elemen yaitu 8. Determinan A adalah determinan 8, sama dengan 8. Contoh 2. Matriks I yaitu matriks identitas ordo 1 kali 1 dengan hanya satu elemen yaitu 1. Determinan I adalah determinan 1, sama dengan 1. Paham ya? Oke, baik, kita lanjut. Determinan matriks ordo 2 kali 2 atau ordo 2. Misalkan matriks A ordo 2 dengan elemen A11, A12, A21, A22. Determinan A adalah perkalian elemen-elemen pada diagonal utama ini, yaitu A11 dikali dengan A22. Dikurangi dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal samping ini, yaitu A12 dikali A21. Kita tulis lebih sederhana, misalkan matriks A dengan elemen A, B, C, D. Maka determinan A adalah AD dikurang BC. Bisa ya? Contoh 1. Matriks A ordo 2 dengan elemen 4, 2, 5, 6. Determinannya adalah 4 dikali 6 dikurangi dengan 2 kali 5. Sama dengan 24 dikurang 10, sama dengan 14. Bisa ya? Contoh 2. Matriks B dengan elemen 1, 2, 2, 4. Determinannya adalah 1 dikali 4 dikurangi 2 kali 2. Jadi determinan B adalah 4 dikurang 4 atau sama dengan 0. Contoh 3. Matriks identitas ordo 2 yaitu I sama dengan 1001. Determinannya adalah 1 kali 1 dikurangi 0 kali 0. Sama dengan 1 dikurang 0. Sama dengan 1. Oke, gampang ya? Interpretasi geometris determinan matriks ordo 2 pada bidang, seperti yang telah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya tentang apa makna determinan matriks. Jika pada garis bilangan, panjang satu satuan, yaitu 1 sebagai identitas untuk ordo 1 atau dimensi 1 yang biasa kita kenal. Maka matriks 1001 adalah identitas untuk ordo 2 atau dimensi 2, digambarkan sebagai persegi dengan luas 1 unit, yang menjadi acuan ukuran perbandingan pada ordo 2 ini. Misal matriks A00D, determinannya tentu sama dengan AD. Apa yang dilakukan matriks A00D ini jika kita kalikan ke objek atau identitas? Panjang alas dari 1 menjadi A, tinggi dari 1 menjadi D. Bentuk persegi yang 1 unit jadi bentuk persegi panjang dengan luas AD. Dan andai matriksnya adalah A, B, 0, D, determinannya tentu sama, yaitu AD.
dikalikan pada objek identitas ini, bentuknya menjadi jajaran kenjang. Panjang alas dari 1 jadi A, tinggi dari 1 menjadi D. Luas daerah ini juga sama dengan AD, yaitu determinannya, dalam unit yang bersesuaian dengan ordo 2 atau dimensi 2. Oke, baik, mari kita lanjut. Determinan matriks ordo 3x3 atau ordo 3. Ada dua metode yang populer dibanding beberapa metode lainnya untuk mencari nilai determinan matriks ordo 3, yaitu metode Sarus dan metode kofaktor. Yang pertama, metode Sarus atau skema Sarus, ditemukan oleh Pierre Frédéric Sarus dengan metode yang mudah diingat dalam menentukan determinan matriks ordo 3x3. Caranya adalah dengan mengcopy atau menuliskan kembali elemen-elemen kolom 1 dan kolom 2 di bagian belakang menjadi kolom 4 dan kolom 5. Misalnya untuk mencari determinan matriks A ini, kita tulis kembali kolom pertama ADQ, kita letakkan di kolom keempat. Demikian juga kolom kedua, kita tulis kembali dan kita letakkan di kolom kelima. Kemudian kita cari hasil perkalian dari elemen-elemen pada diagonal utama dan yang sejajar diagonal utama, lalu dijumlahkan. Dalam hal ini kita peroleh A dikali E dikali I, ditambah B dikali F dikali G, ditambah C dikali D dikali H. Kemudian kita kurangi dengan hasil perkalian dari elemen-elemen pada diagonal samping dan yang sejajar dengan diagonal samping, lalu dijumlah. Dalam hal ini adalah C dikali E dikali G, ditambah A dikali F dikali H, ditambah B dikali D dikali I. Jadi perhatikan bahwa diagonal yang ke kanan ini atau yang sejajar diagonal utama kita beri tanda positif ini. Kemudian yang sejajar dengan diagonal samping kita beri tanda negatif. Artinya, semua hasil perkalian yang ke kanan ini dikurangi dengan hasil perkalian yang ke kiri ini. Agar lebih paham, kita perhatikan contoh berikut. Hitung nilai determinan 102, 210, 112. Mari kita bahas. Pertama kita copy kolom 1 dan 2, kemudian kita tulis di kolom keempat dan 5. Jadi elemen di kolom 1 kita tulis kembali di kolom 4, kemudian elemen di kolom 2 kita tulis kembali di kolom 5. Dengan aturan Sarus, sesuai alur diagonal utama, kita kalikan elemen-elemennya ini, lalu kita jumlah. Yaitu 1 dikali 1 dikali 2 sama dengan 2, ditambah dengan 0 dikali 0 dikali 1 sama dengan 0, ditambah 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4. Kemudian dikurangi dengan jumlah dari perkalian elemen-elemen diagonal samping, yaitu 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 2, ditambah 1 dikali 0 dikali 1 sama dengan 0, ditambah 0 dikali 2 dikali 2 sama dengan 0. Dan kita peroleh 6 dikurang 2 sama dengan 4. Bagaimana? Bisa kan? Oke, mari kita lanjut. Cara kedua, metode ekspansi kofaktor. Ada beberapa istilah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Minor entry AIJ dilambangkan dengan MIJ, di mana I sebagai baris dan J sebagai kolom matriks yang dihilangkan. Kita sebut ekspansi kofaktor IJ. Kita bebas memilih ekspansi baris atau ekspansi kolom, bisa baris ke berapapun dan bisa kolom ke berapapun. Baris dan kolom yang dihilangkan bukan berarti dibuang, akan tetapi baris dan kolom tersebut hanya tidak diikutsertakan dalam submatriks yang baru. Submatriks artinya bagian kecil dari matriks. Misalnya, matriks persegi 3x3, maka submatriksnya berordo 2x2.
Kofaktor dilambangkan dengan CIJ dapat dihitung dengan rumus CIJ sama dengan min 1 pangkat I tambah J dikali minor IJ. Contoh, hitung nilai determinan A 102, 210, 112 dengan metode ekspansi kofaktor baris pertama. Oke, mari kita bahas. Determinan A dengan ekspansi kofaktor baris pertama, kita tulis sigma jumlah A1J dikali dengan kofaktor 1J dari kolom J sama dengan 1 sampai kolom J sama dengan 3. Sementara kofaktor dicari dengan CIJ sama dengan min 1 pangkat I tambah J dikali minor IJ. Agar lebih paham, langsung kita lihat cara kerjanya. Dengan ekspansi baris pertama, maka tandai atau tutup baris pertama. Untuk kolom 1 atau J sama dengan 1, tandai atau tutup kolom 1. Elemen yang terletak di perpotongan ini, yaitu 1, kita tulis di sini. Dengan mudah kita lihat submatriksnya adalah 10, 12. Yaitu yang kita tidak tutupi pada baris pertama dan kolom pertama. Kita tulis kofaktornya min 1 pangkat 1 tambah 1, kemudian dikali dengan determinan dari submatriksnya yaitu 10, 12. Min 1 pangkat 1 tambah 1 ini nanti adalah menjadi penentu tanda. Selanjutnya, untuk J sama dengan 2, kolom kedua, tandai atau tutup kolom kedua, elemen pada perpotongan ini yaitu 0, kita tulis di sini. Kalikan dengan kofaktornya min 1 pangkat 1 tambah 2 dikali determinan 20, 12. Dan selanjutnya, untuk J sama dengan 3, tandai atau tutup kolom ketiga. Elemen di perpotongan adalah 2, ya kan? Dikali dengan kofaktornya yaitu min 1 pangkat 1 tambah 3 dikali determinan 2111. Untuk tanda kofaktornya kita peroleh dari min 1 pangkat 1 tambah 1, min 1 pangkat 1 tambah 2, dan min 1 pangkat 1 tambah 3. Ingat kalau dia pangkat genap maka tanda positif, ya kan? Kalau min 1 dipangkatkan dengan ganjil maka hasilnya tentu negatif. Sebenarnya tanda-tanda dari kofaktor itu bisa kita buatkan langsung di sini bahwa tanda kofaktor nanti di sini adalah positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan positif. Nah, sekarang kita hitung nilai dari determinan A. Determinan A sama dengan di sini 1 dikali, ini kan positif ya, 1 dikali 2 dikurang 0. Kemudian yang kedua ini tandanya negatif karena min 1 pangkat 1 tambah 2 min 1 pangkat 3. Pangkat ganjil ya, jadi tanda di sini negatif. Kita peroleh perkalian elemen dan kofaktornya di sini adalah 0 dikali 4 dikurang 0. Kemudian yang terakhir, 2 dikali min 1 pangkat 4, determinan 2111, itu berarti sama dengan 2 dikali 2 min 1. Karena min 1 pangkat 1 tambah 3 kan sama dengan 1 ya. Maka determinan A sama dengan 2 dikurang 0 ditambah 2 sama dengan 4. Gimana? Bisa ya? Jadi dengan metode minor kofaktor, determinan matriks 3 kali 3 ini dengan ekspansi baris pertama adalah A dikali determinan EFHI dikurang B dikali determinan DFGI ditambah C kali determinan DEGH. Dan interpretasi geometris determinan ordo 3 pada ruang adalah membandingkan terhadap 1 unit kubus dalam ruang. Oke, kita lanjut. Determinan matriks ordo 4 kali 4 atau ordo 4.
Metode ekspansi kofaktor dapat kita terapkan juga pada matriks 4x4, 5x5, dan seterusnya. Contoh, matriks A 8835, 3960, 4641, 3010. Misal kita pilih ekspansi kofaktor baris pertama. Maka determinan A dapat kita tulis dalam notasi sigma, yaitu sigma jumlah perkalian dari A1J dikali dengan kofaktor 1J. Dari J sama dengan 1 sampai 4. Sebenarnya dapat kita ekspansi kofaktor baris kedua atau ketiga atau keempat. Juga boleh kita pilih ekspansi kolom 1 atau kolom 2 dan seterusnya. Misal kita pilih ekspansi kofaktor baris pertama. Maka determinan A dapat kita tulis sigma jumlah A1J dikali dengan kofaktor 1J dari J sama dengan 1 sampai 4. Untuk baris pertama kolom pertama, kita tutup baris pertama kolom pertama ini. Submatriksnya dapat kita lihat berordo 3x3. Ya kan? Jadi determinan A 8 dikali min 1 pangkat 1 tambah 1 kali determinan 960 641 010. 8 ini adalah elemen yang terletak pada baris pertama kolom pertama ini. Sementara determinan matriks 3x3 ini tentu sudah dapat kita cari dengan metode Sarus atau metode kofaktor. Dan akan kita peroleh determinannya sama dengan min 9. Tentu tak perlu ditunjukkan caranya di sini ya. Min 1 pangkat genap itu hasilnya kan positif. Jadi ini adalah 8 dikali min 9. Selanjutnya, untuk baris pertama kolom kedua. Tutup baris pertama dan kolom kedua. Kita peroleh 8 dikali min 1 pangkat 1 tambah 2 dikali determinan 360 441 310. Determinan ini kalau kita cari adalah 15. Tetapi karena tanda dari min 1 pangkat 1 tambah 2 atau min 1 pangkat 3, min 1 pangkat ganjil kan negatif ya, maka hasil di sini adalah 8 dikali min 15. Selanjutnya, untuk baris pertama kolom ketiga. Tutup baris 1 dan kolom ketiga. Kita peroleh 3 dikali min 1 pangkat 1 tambah 3 kali determinan 390 461 300. Dan setelah kita hitung, kita peroleh 3 dikali 27. Selanjutnya, untuk baris pertama kolom keempat, tutup baris pertama dan kolom keempat. Kita peroleh 5 dikali min 1 pangkat 1 tambah 4 dikali determinan 396 464 301. Kalau ini kita cari hasilnya, ini adalah 5 dikali 18. Dan setelah kita hitung, 8 dikali min 9 ditambah 8 kali min 15 tambah 3 kali 27 tambah 5 kali 18 itu sama dengan min 21. Jadi determinan dari matriks A ini adalah sama dengan min 21. Bagaimana? Sudah paham kan? Oke, sekarang kita telah paham mencari nilai determinan matriks. Kita tahu bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Maka berlatihlah dengan soal-soal berikut ini untuk pengalaman Anda sebagai guru terbaik Anda. Dan cukup sekian perjumpaan kita kali ini dengan Mr. Art. Terima kasih telah mengikuti, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.